Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pura-pura hendak membeli, emak-emak curi emas. Ayah dan balita korban pencabulan diungsikan ke rumah aman. Jalanan licin akibat tanah proyek, pengendara motor berjatuhan. Sejumlah pengendara sepeda motor yang sedang melintas di Jalan Raya Cikande Rangkas Bitung, tepatnya di sekitar Desa Cikande, Kabupaten Serang, banyak yang terjatuh akibat motor yang mereka kendarai terpeleset. Bahkan beberapa pengendara mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis. Kondisi jalan nasional penghubung 2 kabupaten ini tiba-tiba menjadi licin akibat banyaknya truk tanah yang melintas dan menyisakan tanah di tengah jalan. Karena tidak langsung dibersihkan, gumpalan tanah kemudian menjadi lumpur dan licin setelah wilayah tersebut sempat diguyur hujan. Bahkan menurut sejumlah warga, beberapa pengendara tetap terjatuh meski membawa kendaraannya dengan kecepatan rendah. Pernah lihat. Buat apa ini? Pabrik ya. Ini tadi pagi informasinya ada yang jatuh ini. Ya ada. Berapa orang? Banyak ya? Ada beberapa orang. Banyak kan? Ada 5 orang. Oh, rata-rata motor ya? Ya. Ini licin emang. Oh, ini di daerah mana ini? Di daerah Cikande. Agar tidak semakin menambah jumlah pengendara motor yang menjadi korban, pihak Polsek Cikande meminta bantuan petugas pemadam kebakaran untuk membersihkan ruas jalan yang tertutup lumpur. Pembersihan lumpur dilakukan dengan menyemprotkan air dengan tekanan tinggi. Kita sesuai permintaan dari Kapolsek Cikande bahwasanya kami minta bantuannya untuk pembersihan jalan di daerah Wonokoyo Gabus ya, Cikande. Informasi sementara ini ya karena ada giat proyek ya, ada giat proyek di dalam perusahaan ini yang mengakibatkan tanah yang dari ban mobil itu jatuh ke akses jalan bersama itu, sehingga informasi awal yang saya terima itu ada beberapa korban kendaraan yang berjatuhan gitu. Maka dari itu kami diminta sesuai dari kepolisian Cikande untuk membersihkan jalan ini, begitu Pak. Setelah kejadian tersebut, pihak kepolisian juga meminta agar aktivitas proyek dihentikan sementara hingga adanya komitmen dari pihak pengelola untuk menyediakan petugas khusus untuk membersihkan tanah yang berceceran di jalan. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Penolakan terhadap rancangan undang-undang atau RUU penyiaran terus dilakukan sejumlah pihak. Tidak hanya para jurnalis, penolakan juga dilakukan oleh sejumlah mahasiswa. Seperti yang dilakukan sejumlah mahasiswa di Kota Serang. Mereka berunjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Banten sebagai bentuk penolakan terhadap RUU penyiaran. Mahasiswa yang turun ke jalan ini merupakan mahasiswa yang tergabung dalam unit kegiatan pers mahasiswa. Mereka memaksa masuk ke dalam gedung DPRD untuk bertemu dengan anggota dewan. Namun keinginan mahasiswa ini tidak terwujud sehingga mereka hanya melakukan orasi di depan gerbang. Selain berorasi, mahasiswa juga membawa berbagai macam spanduk yang berisi tentang tuntutan mereka, yakni menolak terkait RUU penyiaran. Dalam aksinya, mahasiswa juga sempat memblokade Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani. RUU penyiaran dianggap membungkam kebebasan pers, di mana salah satu pasalnya melarang adanya liputan investigasi. Turun ke jalan dari 11 lembaga pers mahasiswa yang ada di Banten, yang mana pada hari ini kita menolak untuk revisi undang-undang penyiaran yang memuat pasal-pasal kontroversial. Dalam hal ini DPR RI
menurut kami adalah isinya politisi-politisi liar yang mana tidak melibatkan masyarakat, elemen masyarakat, organisasi pers, dan akademisi. Yang mana dalam revisi Undang-Undang Penyiaran tersebut termuat pasal 50B ayat 2 huruf C dan D. Di sana sangat mengkreditkan atau mengancam soal kebebasan pers. Para mahasiswa ini juga akan terus mengawal RUU penyiaran ini dan berharap tidak disahkan menjadi undang-undang. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Polres Serang berhasil menyita ribuan miras berbagai merek dari berbagai tempat. 5.061 botol miras tersebut disita saat polisi melakukan patroli pada malam hari dalam jangka waktu 2 pekan. Ribuan botol miras berbagai jenis dan merek ini disita dari berbagai lokasi kios jamu, toko kelontongan, serta warung remang-remang yang berada di wilayah hukum Polres Serang. Kapolres Serang berkomitmen melakukan penyitaan terhadap perdagangan dan peredaran minuman keras yang ada di wilayah hukum Polres Serang, yang tersebar di 17 kecamatan dan 12 polsek di wilayah hukum Polres Serang. Jadi Polres Serang berkomitmen untuk melakukan penyitaan dan pengamanan terhadap perdagangan dan peredaran minuman keras di seluruh wilayah yang ada di Polres Serang yang tersebar di 17 kecamatan dan 12 polsek-polsek yang ada di wilayah kita. Sampai dengan saat ini kita sudah mengamankan 5.061 minuman keras dengan berbagai macam jenis. Tentunya ke depan pendidikan kita tidak hanya sekedar sosialisasi dan pembinaan saja. Kita akan secara bertahap melakukan pelaksanaan pendidikan hukum secara tindak pidana ringan, dan apabila masih ada peredaran miras secara berkuota banyak, kita akan laksanakan penindakan secara hukum dengan menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja pasal 116 dan ancaman pidana 4 tahun penjara. Kapolres menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menjual miras atau minuman beralkohol apapun jenisnya, karena miras dapat menjadi pemicu terjadinya gangguan Kamtibmas dan juga tindak pidana lainnya. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.